Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maliatun Naimah dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Foreign Language Aptitude. Langsung saja. Is L2 aptitude different from intelligent and first language ability? Apakah bakat dari L2 berbeda dari kecerdasan dan kemampuan bahasa pertama? Gitu. Menurut Sekan concluded that intelligence partially overlaps with foreign language aptitude for grammatical sensitivity as in words in sentence and other tests of analytical ability, but not for other components of the construct. Menurut Sekan menyimpulkan bahwa kecerdasan sebagian tumpang tindih dengan bakat bahasa asing untuk sensitivitas tata bahasa seperti kata dalam kalimat dan tes kemampuan analitis lainnya, tetapi tidak untuk komponen konstruksi lainnya. And next, Robert Starbuck find the overlap rather unsurprising since some of the same academic abilities implicated in traditional intelligent methods IQ tests are also implicated in the construct of grammatical sensitivity as in methods in traditional language aptitude tests like the MLAT. MLAT itu Modern Language Aptitude Test. Robert sendiri menemukan tumpang tindih yang agak mengejutkan karena beberapa dari kemampuan akademis yang sama yang terlibat dalam pengukuran kecerdasan tradisional, misalnya tes IQ, dan juga terlibat dalam konstruksi sensitivitas tata bahasa yang diukur dalam tes bakat bahasa tradisional seperti Modern Language Aptitude Test. And next. This second interprets as frames indication that first language ability and the grammatical sensitivity component of foreign language aptitude are related, but the first language ability and overall aptitude and distinct factor. Maksudnya tuh Sekan menjelaskan sebagai indikasi bahwa kemampuan dari bahasa pertama dan komponen sensitivitas tata bahasa dari bakat bahasa asing yang terkait, tetapi kemampuan bahasa pertama dan bakat secara keseluruhan adalah faktor yang berbeda. And next, in the end, then the conclusion reacted by L2 aptitude scholar is the intelligent first language ability and foreign language aptitude partially overlaps because they all seem to share substrates in which academic skills and grammatical sensitivity are implicated. However, the three constructs are sufficiently different from one another to be considered distinct and worthy of investigation as each on its own. Kesimpulannya adalah bahwa kecerdasan, kemampuan bahasa pertama, dan bakat bahasa asing sebagian itu tumpang tindih karena mereka semua itu tampaknya terbagi dari substrat di mana keterampilan akademik dan sensitivitas tata bahasa sendiri terlibat, namun ketiga konstruksi cukup berbeda satu sama lain untuk dianggap layak diselidiki masing-masing dengan sendirinya. And next, lacks of L2 aptitude are general language related difficulties. Kurangnya bakat L2 atau kesulitan umum yang berhubungan dengan bahasa. These general language coding and processing difficulties
Difficulties emerge most clearly in the areas of phonological awareness, which is defined based as a general appreciation of the sounds of speech as distinct from the meaning. Within phonological awareness, critical area of difficulty are phonemic awareness, which is defined as the ability to segment sounds and hidden parts in spoken words and put them back together, transformation, dari transform and actions, and phonological decoding, which refer to the phone ability to access spelling codes and automatically integrate them to identify words and retrieve associated meaning. These abilities make it possible to read fluently in RL1, and they can be measured via a variety of experimental tests like syllable deletions, Western repetitions, backdated word naming, or word recognition. Kesulitan pengkodean dan pemrosesan bahasa umum ini muncul paling jelas di bidang kesadaran fonologis yang didefinisikan oleh Snow-Edge tadi sebagai apresiasi umum terhadap bunyi ujaran yang berbeda dari maknanya. Dalam kesadaran fonologis, area kritis dari kesulitan adalah kesadaran fonemik yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengelompokkan suara dan bagian tersembunyi dalam kata-kata yang diucapkan dan menyatukannya kembali. Misalnya tadi transformation dari kata transform and actions. And next, dekade fonologis yang mengacu pada kemampuan fasih untuk mengakses isyarat ejaan dan secara otomatis mengintegrasikan untuk mengidentifikasi kata-kata dan mengambil makna yang terkait. Kemampuan ini memungkinkan untuk membaca dengan lancar di L1 dan mereka dapat diukur melalui berbagai tes eksperimental seperti misalnya penghapusan suku kata, pengulangan kata semu, penamaan kata yang dipercepat, dan pengenalan kata dan lain sebagainya. And next, it appears that phonological memory exerts a direct and stable influence of the level of L1 phonological awareness developed by the children, and about exist an indirect influence via this differential phenomenal awareness on the level of L1 with recognition and listening comprehension that the went on to the active by about X7 or X or 9 in from the latter two variable predicated like proportions of children L1 reading comparisons. Helped explain like proportions of the individual variation in attended communicative English proficiency. Maksudnya tuh kayak gini. Tampaknya memori fonologis memberikan pengaruh langsung dan stabil pada tingkat kesadaran fonologis L1 yang dikembangkan oleh anak-anak pada usia 6 tahun dan pengaruh tidak langsung melalui kesadaran fonologis diferensial pada tingkat pengenalan kata dan pemahaman mendengarkan L1 yang mereka miliki melanjutkan untuk mencapai usia sekitar 8-9 tahun. Pada gilirannya, dua variabel terakhir memprediksi sebagian besar tingkat pemahaman membaca L1 anak-anak. Dari 60% dari variabel bersama dalam sampel 222 anak-anak yang di DUFA ini membantu menjelaskan sebagian besar variasi individu dalam mencapai kecakapan bahasa Inggris komunikatif. Ini tuh dari 58% dari variasi bersama dalam sampel 160 anak di DUFA. And next, yang terakhir,
In her review of the evidence, Yale psychologist Elena Grigorenko concluded that there is a non-random association between failure to master a foreign language and difficulties in acquiring the native language in both each oral and each written formats, unlimitedly and in agreement with the findings reposted by Tuva and her colleagues, which she attributes linguistic coding difficulties to differential memory capacity, and indeed memory has always accomplished a privilege in conceptualizations of L2 aptitude. Elena Grigorenko menyimpulkan bahwa ada hubungan non-random antara kegagalan untuk menguasai bahasa asing dan kualitas memperoleh bahasa asli, baik dalam format lisan maupun tulisan. Pada akhirnya, dan sesuai dengan temuan yang dilaporkan oleh Duva dan rekan-rekannya tadi, dia mengaitkan kesulitan pengodaan linguistik dengan kapasitas memori yang berbeda, dan memang memori selalu menempati tempat istimewa dalam konseptualisasi bakat L2. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dijelaskan bab selanjutnya oleh teman saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.